dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Roslina, psikolog kita. Panggil Mbak Vera saja, Bang. Mbak Vera, oke. Vera nama yang sangat romantis. Tadi Pak Ubaid mengatakan paling banyak kejadian di sekolah. Kurang lebih 5.000 kasus. Menurut psikolog gimana? Sebetulnya, kebetulan saya sering mendampingi mahasiswa S2 profesi itu ke Lapas Anak, Bang. Lapas Anak Pria Tangerang. Jadi profil kasus yang ada di sana adalah anak-anak remaja, betul seperti yang dikatakan Mbak Ciput tadi, bahwa anak-anak usia belasan tahun, 14, 15, 16, 17 gitu hingga 18 tahun, yang profil kasus tertingginya 80% adalah sekitar 80% itu kasus narkoba, Bang. Narkoba. Kasus kedua adalah pelecehan seksual, Bang. Terkait perlakuan tidak senonoh gitu ya. Remaja pun sudah main pelecehan seksual. Jangan salah. Misalnya apa itu? Pelecehan kayak apa itu? Diperkosa atau perkosaan, apa? Perkosaan ya, ada. Perkosaan, kemudian perlakuan tidak senonoh terhadap tetangga, pencabulan dan lain-lain. Ya. Nah, itu kasus yang keduanya, Bang, yang tertinggi ya. Yang ketiga nih baru yang kayak penodongan, penjabretan gitu-gitu. Nah, kok bisa terjadi ya? Ini apa ya? Ada dinamika apa ya? Nah, oke, berapa ribu total sekarang data terakhir? Nah, berapa ribu anak sekarang di Lapas Tangerang? Nah, itu sebabnya tadi saya katakan ini kan kejadian-kejadian yang dari 1 dekade yang lalu kita cermati beberapa tahun berkala itu saja case-nya. Ya, kenyataannya di sana adalah anak-anak ini, anak-anak didik ya kita menyebutnya andik. Andik-andik ini sebetulnya diharapkan nantinya mereka akan bersekolah di sana. Kenyataannya sekolahnya tuh nggak jalan, Bang, sebetulnya. Jadi di lapas itu tidak jalan sekolah? Sekolahnya nggak jalan. Seandainya ada kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, ya remaja-remaja ini, ya yang mungkin jalan tuh hanya kegiatan main sepak bola gitu kan ya. Atau kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan kemampuan, keterampilan dan lain-lain, itu pun nggak diikuti oleh semua anak. Hanya 1-2 anak yang memang berminat gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita cermati kembali, dalam sel 2x1 itu, Bang, bisa 4-5 anak loh di dalamnya, Bang, sebetulnya. Dan Ibu secara psikolog menurut Ibu itu malah merusak? Nggak sehat, Bang, karena ternyata kalau dari profil yang kita dapatkan secara psikologis, anak-anak yang tadinya ya nggak punya kecenderungan perilaku agresif secara seksual, malah kemudian tampil muncul, jadinya, Bang. Muncul. Karena tadi mereka semalaman, kan begitu jam tertentu udah masuk ke sel, Bang. Mereka semalaman di penjara. 4-5 anak. 4-5 anak. Dalam satu secara sel 2 fisik kali bersentuhan 1, terus. 2x1. Ya. 2x1. Kebayangkan sel itu 2x1, Dan itu Bang. bisa berakibat menjadi... Jadi yang keluar dalam data-data kita setiap kita melakukan pemeriksaan psikologis adalah aspek-aspek ya kekerasan seksual yang terjadi di dalam sana. Terutama kayak sodomi dan lain-lain. Nah ini dia, anak-anak yang tadinya masuk baik-baik saja, jadi punya tendensi, jadi orientasinya, jadi occupied jadinya istilahnya, occupied dengan aktivitas seksual yang sejenis, Bang. Why gitu ya, kok bisa? Dinamikanya kompleks sebetulnya. Jadi jangan salah, bukan berarti di penjara nanti baru anak muncul perilaku seksual begini, enggak. Anak-anak ini kalau kita cermati ya, bahkan sudah bermasalah. Jadi yang ujung-ujungnya masuk lapas adalah anak yang dari SD saja, kelas 1 SD saja adalah anak-anak yang umumnya sudah bermasalah dengan kegiatan belajar. Sehingga banyak anak-anak yang tadi profil-profil itu rata-rata ada anak-anak yang suka cabut, Bang, bolos dari sekolahnya di kelas 1, 2, 3 SD. Kelas 3, 4, 5 udah punya pacar, Bang. Sudah mampu melakukan aktivitas seksual ya di luar sekolah. Ya, sudah mulai mencoba miras di kelas 5, 6 dan biasanya ya di SMP mereka udah nggak melanjutkan sekolah lagi. Jadi siapa yang bertanggung jawab ini? Orang tua, kementerian atau siapa? Jadi kalau kita katakan siapa yang bertanggung jawab? Yang pasti ya semua pihak akan ikut kena sangkut pautnya nih, Bang. Menurut Ibu yang paling tepat hukuman bagi remaja seperti itu, kalau Ibu tadi mengatakan lapas penjara malah merusak. Memperburuk. Jadi anak-anak yang perilakunya tadi tidak menampilkan perilaku kondak yang sangat parah malah terpengaruh. Jadi menurut Ibu apa solusi yang tepat untuk Indonesia ini? Kompleks, Bang. Kita nggak main kompleks, Bang. Kita nggak bisa ada solusinya. Salah orang tua, enggak semua. Jadi kita semua sistem, mulai dari akar rumput, mulai dari keluarga. Itu sebab saya suka sekali loh. Sekarang mulai diaktifkan kembali loh tentang kegiatan-kegiatan posyandu ibu-ibu PKK, karena kita mau benahi keluarga yang disfungsional tadi. Ibu yang nggak ada di rumah, yang pergi pagi pulang pagi karena kerja di pabrik juga akan ditatar gitu ya. Ayah-ayah yang disfungsional dalam menjalankan peran-perannya, lingkungan rumah juga menjadi sesuatu catatan, Bang. Nanti akan menjawab apakah sebetulnya diversi itu tepat gitu kan ya. Menurut Ibu gimana? Makanya saya jelaskan sedikit ya sedikit saja nih, bahwa ternyata mereka rata-rata tinggal di lingkungan yang juga sebetulnya tidak kondusif. Jadi lingkungan rumahnya 4x5.
dihuni oleh banyak orang. Jadi ya. di rumah nggak kondusif, di penjara makin rusak, jadi kemana dan dong? di lingkungan sebentar, karena ini jadi catatan kita semua, ini jadi PR dari pemerintah Indonesia sebetulnya. Di lingkungannya pun sebetulnya banyak pemuda-pemuda pengangguran yang nongkrong-nongkrong, ya kan, nggak sekolah. Nah ini yang jadi catatan. Kalau di luar negeri bang, orang-orang nggak sekolah itu langsung diambil tindakan oleh dinas sosial sebetulnya. Nah jadi peran pemerintah ada di mana? Ada sebetulnya dinas sosial yang sebetulnya cukup berperan besar di sini. Pemprov juga cukup berperan di tiap kota-kotanya. Keluarga juga mulai didukung. Makanya gerakan BKKBN sekarang kan lebih banyak ke arah bukan sekedar memundurkan usia pernikahan, tapi juga mulai mengedukasi anak-anak remaja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak Ubaid, seksual. Pak Ubaid, apakah memang apa yang diceritakan oleh Ibu Vera itu sangat seram begitu? Pengawasan sekolah bagaimana? Kok dia bilang kok seram banget begitu? Kalau data saya lebih seram sebenarnya. Lebih seram malah. Lebih seram. Coba, apa yang lebih seram? Karena kalau kita simak tadi keterangan Mbak Vera tadi, muaranya di sekolah. Hah? Muaranya di sekolah. Jadi misalnya dia, ya kasus misalnya ya, dia ketahuan minum miras di sekolah. Lalu di DO misalnya. Kemudian dia nggak sekolah. Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab? Ketika ada anak keluar dari sekolah, siapa yang tanggung jawab? Menurut saya jelas, pemerintah yang harus tanggung jawab. Karena dalam undang-undang itu jelas ya kan, pemerintah harus memberikan pelayanan hak kepada seluruh anak Indonesia. Dan pemerintah wajib membiayai gitu. Ya pemerintah harus mengembalikan anak itu, harus balik ke sekolah lagi, gimana caranya? Lah kalau negara membiarkan anak-anak keluar dari sekolah, dibiarkan, lalu tanggung jawab pemerintah benar bagaimana? Benar nggak kata Ibu Vera tadi, justru usia remaja malah menakjubkan kehidupan seks daripada remaja umur 16-15. Ya itu benar nggak kejadian seperti itu? Yang jelas itu secara psikologi memang begitu. Tetapi secara fakta? Secara fakta memang iya, tetapi kita ada miss di situ ya. Ada miss soal edukasi ya. Soal literasi, soal apa yang dia alami, soal perkembangan seks dan seterusnya. Di sekolah dia nggak dapat. Bagaimana soal kesehatan reproduksi. Jadi misalnya kalau pacaran, fenomena pacaran. Ya, kita lihat di fenomena SCBD yang lagi rame, itu kan anak-anak usia sekolah semua. Dan itu diwawancarai saya pacaran, saya putus, saya pacaran. Tetapi saya tidak yakin apakah mereka punya pengetahuan yang cukup soal kesehatan reproduksi. Bagaimana pacaran yang sehat gitu loh. Lalu pertanyaan saya. Emang pacaran yang sehat kayak gimana sih? Jadi gimana ini Bu? Ya? Bagaimana menciptakan sekolah yang kondusif? Itu kan tanggung jawab pemerintah. Masa harus diterangkan tentang pacaran yang sehat? Gimana Bu menurut Ibu? Bang, boleh saya merespon juga ya tadi Mbak Vera ya. Mbak Vera itu memotret secara keseluruhan gambaran besarnya apa hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak Indonesia. Nah betul, Undang-Undang Perlindungan Anak itu menjamin bahwa seluruh anak Indonesia harus terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari berbagai diskriminasi dan kekerasan. Itu teori, bukan teori Bang. Tetapi saya juga ingin mengingatkan, di situ yang disebut yang bertanggung jawab tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan orang tua. Jadi ada ini, unsur semua harus terlibat. Bu Vera tadi sudah mulai memetakan. Kementerian Ibu sendiri sudah berbuat apa? Kalau kami banyak. Tentu bersama Pemda ya. Kita kan negara ini otonomi daerah Bang. Jadi Abang juga harus tanya kepala daerah. Pada saat terjadi isu-isu tadi, jangan hanya kami kementerian yang di pusat ditanya. Karena yang punya tanggung jawab besar itu adalah kepala daerah. Itu kepala daerah. Kepala daerah. Kepala sekolah, kepala daerah. Semua kepala pokoknya. Nah, pemerintah Indonesia sudah komit mau mewujudkan Indonesia itu layak anak tahun 2030. Layak anak itu artinya apa? Layak anak artinya aman, nyaman bagi anak, hak-haknya terpenuhi. Semua kepala daerah, kurang lebih sekarang sudah 400-an kepala daerah, yaitu bupati dan wali kota, yang sudah tanda tangan komitmen untuk mewujudkan wilayahnya itu layak anak melalui semua upaya pemenuhan hak anak. Jadi kepala daerah juga dibebankan tanggung jawab yang besar, kementerian dan juga sekolah dan saya lingkungan. Setuju tadi bahwa semua anak yang putus sekolah itu ya memang wajib harus dikembalikan ke sekolah karena pemerintah sudah menjamin loh 20% anggaran untuk pendidikan. 20% anggaran untuk pendidikan kecuali habis dikorupsi. Oke, kita akan istirahat dulu. Berikutnya kita akan membahas dengan Pak Profesor kita hukuman penjara yang pantas untuk anak umur berapa dan sebagainya. Ketemu lagi di Hot Room.